Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk asistensi kali ini membahas tentang volume, menghitung volume dengan metode irisan dan metode cakram. Ini belum dijelaskan kan ya sama Pak Bandung? Apakah sudah dijelaskan? Belum, Mbak. Oh iya. Nah, di sini ada definisinya. Definisi silinder tegak adalah sebarang benda padat yang dapat dibangun dengan cara menggeser suatu bidang datar sepanjang suatu garis atau sumbu yang tegak lurus bidang. Contoh-contohnya ada di gambar ini, gambar 421. Nah, kemudian di sini untuk menghitung volumenya menggunakan metode irisan, jika silinder tegak dibangun dengan menggerakkan suatu bidang datar dengan luas L melalui suatu jarak H, maka volume V silinder didefinisikan sebagai berikut. Jadi misalkan seperti ini. Ini kan ada segitiga, kemudian digeser sepanjang sumbu X, misalkan di sini sepanjang H. Maka di sini untuk volumenya sama dengan luas dari segitiga ini dikalikan dengan H-nya. Nah, di sini ada ilustrasinya. Misalkan S benda padat sepanjang sumbu X, misalkan ini. Sebelah kiri dibatasi garis X sama dengan A, kemudian sebelah kanan dibatasi oleh garis X sama dengan B. Kemudian misalkan LX luas bagian perpotongan di X. Jadi misal ini luas LX, kemudian volume benda S diperoleh sebagai berikut, yaitu selang tertutup AB dibagi menjadi N bagian yang sama dengan lebar delta X sama dengan B min A per N. Kemudian perhatikan satu keping irisan kecil SK dengan panjang delta X dengan luas bagian perpotongan LX. Jadi ini gambarnya. Misalkan ini dibagi sebanyak N, di mana di sini lebarnya delta X-nya itu B min A per N. Sehingga untuk volume keping ini adalah delta V sama dengan LX kali delta X. Berarti volume untuk tiap kepingnya, misalkan volume untuk keping yang ini, itu sama dengan LX kali delta X. Nah, untuk delta X mendekati 0, maka E-nya mendekati hingga. Berarti kan kalau delta X-nya mendekati 0, berarti E-nya semakin banyak. Berarti di sini untuk irisannya semakin banyak. Ini dipotongnya semakin banyak, sehingga di sini untuk delta E-nya mendekati 0, maka E-nya mendekati hingga, maka volume benda padat S adalah V sama dengan limit maksimum delta X mendekati 0 dari sigma K sama dengan 1 sampai N sampai LX dikalikan dengan LXK delta X. Maksudnya ini gambar ya. Jadi misalkan bangun ini itu dibagi sebanyak N dan E-nya mendekati tak hingga. Jadi ini dipotong, diiris semakin banyak. Ini semuanya diiris semakin banyak. Maka ini kan nanti jadinya lembaran-lembaran atau menjadi luasan.
Nah, gabungan dari luasan-luasan ini itu bisa diperoleh sebuah volume di mana volumenya di sini limit maksimum delta X menuju 0 dari sigma K sama dengan 1 sampai N dari LXK kali delta X. Jadi di sini apabila LX-nya ini untuk sebarang lembaran-lembaran ini digabung, berarti kan lembaran-lembarannya ada 1 sampai N. Karena itu dibagi sebanyak N. Maka di sini untuk volumenya, sigma K sama dengan 1 sampai N, Lx kali delta X. Delta X-nya sebagai tingginya. Sehingga didapat volumenya sama dengan integral A sampai B dari Lx dx. Nah, di sini menentukan volume dengan bidang perpotongan yang tegak lurus sumbu X. Definisi 421, rumus volume. Yang diberikan benda pada S yang dibatasi oleh dua bidang sejajar yang tegak lurus sumbu X, di X sama dengan A dan X sama dengan B. Jika untuk setiap X pada interval tertutup AB, luas bidang perpotongan dari S yang tegak lurus sumbu X adalah Lx, maka volume benda pada tersebut adalah V sama dengan integral A sampai B dari Lx kali dx. Asalkan Lx dapat diintegralkan. Jadi misalkan di sini itu seperti ini. Diberikan benda pada S yang dibatasi oleh dua bidang sejajar X sama dengan A dan X. Misalkan seperti yang tadi ini, di mana ini dibatasi oleh A dan B. Maka untuk menghitung volume dari benda ini, itu diambil di titik tengahnya di sini, di tengah-tengahnya. Ini misalkan maka luas yang ini yang dipakai, di mana untuk volumenya berarti sama dengan integral A sampai B dari luas ini, luas Lx. Sedangkan apabila menentukan volume dengan bidang perpotongan yang tegak lurus sumbu Y. Di sini definisi 422 rumus volume diberikan benda pada S yang dibatasi oleh dua bidang sejajar yang tegak lurus sumbu Y, di Y sama dengan C dan Y sama dengan D. Untuk setiap Y pada interval tertutup AB, luas bidang perpotongan dari S yang tegak lurus sumbu Y adalah LY, maka volume benda tersebut adalah V sama dengan integral A sampai P dari LY dy. Nah, di sini ada contohnya. Tentukan rumus volume suatu piramida tegak yang mempunyai tinggi H dan alasnya adalah bujur sangkar dan panjang sisi A. Nah, di sini gambarnya seperti ini. Ini suatu piramidanya di mana alasnya berbentuk persegi. Ini tegak lurus sumbu XY. Nah, kemudian untuk luasannya yang diambil, itu yang berada di sini, di tengah-tengahnya. Untuk menghitung volumenya. Nah, di sini dimisalkan S menyatakan panjang sisi bujur sangkar
maka dengan segitiga yang sebanding diperoleh. Nah, dari benda padat ini kan sama kayak segitiga ya di sini. Ini volume piramida. Ini diambil segini untuk perbandingan yang ininya. Supaya diketahui luas dari yang di tengah ini. Jadi di sini dimisalkan sebagai Y, kemudian untuk di sininya berarti H-Y karena tingginya H. Kemudian untuk di sini 0 sampai C itu setengah A, dan di sini setengah S. Sehingga nanti didapat luasnya sama dengan S kuadrat sama dengan A kuadrat per H kuadrat dikali H min Y kuadrat. Volumenya tinggal diintegralin untuk yang L-nya. Untuk metode irisan ini biasanya jarang dipakai. Yang dipakai biasanya untuk metode cakram sama cincin silinder. Nah, kemudian di sini ada volume benda putar, diberikan fungsi F tak negatif, dan kontinu pada selang tertutup AB, dan misalkan R adalah daerah yang dibatasi atasnya grafik F. Jadi gini, batas bawahnya adalah sumbu X, dan sisi-sisinya dibatasi oleh garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Maka bila daerah tersebut diputar terhadap sumbu X, terjadi suatu benda padat yang mempunyai bidang perpotongan berupa lingkaran. Jadi apabila ini diputar terhadap sumbu X, sehingga menjadi seperti ini, benda padat di mana di sini untuk luasannya berbentuk lingkaran. Nah, sehingga di sini untuk L-nya sama dengan pi R kuadrat, di mana R-nya di sini Fx. Sehingga untuk volumenya, berarti untuk volumenya di sini sama dengan integral batas atas dan batas bawahnya A sampai B dari luasnya yaitu pi Fx kuadrat dx. Nah, di sini menentukan volume dengan metode cakram yang tegak lurus sumbu X. Contoh 422, dapatkan volume benda padat yang didapat bila daerah di bawah kurva Y sama dengan akar X pada selang tertutup 1 sampai 4 diputar terhadap sumbu X. Jadi berarti kan pertama-tama gambar dulu untuk grafik Y sama dengan akar X-nya. Berarti kan di sini kan ya, Y sama dengan akar X. Kemudian batasnya dari 1 sampai 4. Misal di sini 1, berarti ini 1 sampai 4. Ini diputar terhadap sumbu X. Sehingga hasil perputarannya nanti gambar benda padatnya seperti ini. Tinggal digambar gini, kemudian gini, yang bawah juga gini, kemudian di sini tinggal dikasih bunderan. Batasnya dari 1 sampai 4. Nah, berarti untuk volumenya di sini sama dengan integral A sampai B dari pi Fx kuadrat dx. Ini kan untuk yang ini, luasannya itu kan sama dengan luasan dari ini. Nah, luasan di sininya itu kan sama dengan luas lingkaran. Setelah diputar, menjadi seperti ini, sehingga luas untuk di sini, untuk misal apa ya?
luas dari bendanya ini, yaitu pi fx kuadrat, di mana fx-nya ini sebagai jari-jari, sehingga untuk volumenya integral A sampai B dari pi fx kuadrat. Nah, kemudian di sini dapatkan rumus volume bola dengan jari-jari R. Untuk bola itu kan rumusnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini untuk mendapatkan volumenya bisa menggunakan salah satunya, bisa menggunakan Y sama dengan akar R kuadrat min X kuadrat, atau yang Y sama dengan min akar R kuadrat min X kuadrat. Ini. Tapi biasanya yang dipakai yang ini. Yang Y sama dengan R kuadrat min X kuadrat. Nah, di sini berarti kan bolanya ini batasnya dari min R sampai R. Sehingga nanti untuk volumenya sama dengan integral batasnya min R sampai R kali luas dari lingkarannya, berarti pi fx kuadrat atau pi y kuadrat dx. Y-nya tinggal diganti dengan akar R kuadrat min X kuadrat. Seperti ini. Sehingga didapat volume bola sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Apabila terdapat dua grafit, misalkan grafik ini ya. Ini X kuadrat plus 1. Kemudian yang ini grafik X. Y sama dengan X. Nah, berarti kan untuk volumenya ini itu ini perpotongannya di X kuadrat min X plus 1 perpotongannya di X sama dengan misal grafiknya gini. X kuadrat sama X. Ini kan perpotongannya di 0 sama di 1. Ini. Sehingga apabila diputar, hasil perputarannya tinggal digambar seperti ini.
Ini nanti kalau habis balik join lagi ya teman-teman. Gini. Ini hasil perputarannya seperti ini. Sehingga untuk menghitung volumenya, volume sama dengan integral batas bawahnya 0, batas atasnya 1, Pi dikalikan dengan yang atas itu yang X dikali X kuadrat min X kuadrat pangkat 2 berarti X pangkat 4 dx. Sehingga tinggal dihitung untuk volume ini. Untuk perputaran terhadap sumbu X, nanti itu untuk volumenya apabila ada dua grafik, berarti untuk volumenya nanti integral A sampai B A sampai B kali Pi, integral A sampai B, Pi kali grafik atas kurang grafik bawah. Kemudian kalau yang diputar terhadap sumbu Y, berarti integral C sampai D, Pi, kemudian yang kanan dikurangi kiri. Nah, ini contohnya. Di sini ada contoh dapatkan volume benda padat yang terjadi bila daerah antara grafik fx sama dengan setengah plus x kuadrat dan gx sama dengan x yang terletak pada 0 sampai 2 diputar terhadap sumbu x. Nah, gambar dulu untuk grafiknya. Di sini grafik untuk y sama dengan x kuadrat plus setengah. Kemudian ini untuk grafik y sama dengan x. Nah, di sini sudah ada batasnya, yaitu dari 0 sampai 2, sehingga apabila ini diputar, menghasilkan seperti ini, menghasilkan benda padat seperti ini, di mana di tengahnya di sini bolong, sehingga untuk volumenya berarti sama dengan integral 0 sampai 2 kali Pi, kali yang atas di sini X kuadrat plus setengah kuadrat dikurangi dengan yang bawah X dikuadratkan kali dx. Sehingga didapat volumenya. Untuk menentukan volume dengan metode cakram tegak lurus sumbu Y, ini juga sama seperti pada sumbu X. Nah, kalau di sini volumenya berarti terhadap sumbu Y, fungsinya yaitu integral C sampai D Pi UY kuadrat DY. Kalau misalkan ada dua grafik, misalkan seperti ini kan terdiri dari dua grafik ya, yaitu X sama dengan UY dan X sama dengan VY. Maka untuk volumenya di situ V sama dengan integral batas bawahnya itu C, kemudian batas atasnya itu D, kali Pi, kali yang kanan ini UY, min VY kuadrat. DY. Kemudian menentukan volume dengan metode cincin silinder.
Nah, perbedaan metode cakram sama metode cincin silinder, kalau metode cakram itu, kalau diputar terhadap sumbu X, berarti nanti untuk metode cakram, diputar terhadap sumbu X, maka volumenya itu sama dengan integral A sampai B Pi Fx min Fg Fx kuadrat min Gx kuadrat dx. Gini. Kalau diputar terhadap sumbu Y, berarti V sama dengan integral C sampai D Pi UY min VY DY. Pi UY kuadrat min VY kuadrat. Kalau metode cincin silinder, itu kebalikannya. Kalau diputar terhadap sumbu X, maka volumenya sama dengan integral C sampai D 2 Pi UY min VY DY. Nah, gini. Ini ada menentukan volume dengan metode cincin silinder. Cincin silinder adalah suatu benda padat yang dilintasi dua silinder lingkaran tegak dengan pusat sama. Volume cincin silinder V mempunyai jari-jari dalam R1 dan jari-jari luar R2 dan tingginya H. Hingga ditulis V sama dengan luas bidang perpotongan dikali tinggi, yaitu sama dengan Pi R2 kuadrat min Pi R1 kuadrat. Nah, di sini kan volumenya berarti untuk yang ini lingkaran besar dikurangi dengan lingkaran kecilnya, jari-jarinya. Jadi Pi R2 kuadrat dikurangi dengan Pi R1 kuadrat dikalikan dengan tinggi. Atau di sini bisa ditulis V sama dengan 2 Pi kali, ini bisa ditulis 2 Pi kali setengah R1 plus R2 dikalikan dengan H, kemudian dikalikan dengan R2 min R1. Di mana setengah R1 plus R2 itu sebagai rata-rata jari-jari, kemudian R2 min R1 sebagai tebal. Nah, di sini untuk volume dengan metode cincin silinder, rumusnya yaitu V sama dengan integral A sampai B dari 2 Pi X Fx dx. Ada X-nya.